Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosi Pinang. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Hari Sudarma dengan tema Hidup sebagai Umat yang Ditebus. Mari persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terus dukung pelayanan Gereja Baptis Indonesia Rosi Pinang dengan memberikan persembahan dan persepuluhan yang dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Mari kita lihat kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Siapa saja mereka? Ini dia. Tetap terapkan protokol kesehatan. Sering mencuci tangan Anda menggunakan sabun atau hand sanitizer. Menjaga jarak, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan tetap berolahraga. Mari kita beribadah bersama-sama, namun sebelumnya saya akan memimpin di dalam doa. Bapa kami yang kekal, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan terus memelihara kehidupan kami, Tuhan memberikan kami damai sejahtera serta sukacita. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami dapat kembali beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, membawa korban syukur dan pujian kami kepadamu. Dan biarlah setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau datang beribadah bersama-sama. Kita mau menghadap hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memberikan pujian dan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ajaib anugerah-Mu. Ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, pulihkan hidupku. Nyata besar kuasa-Mu, layakan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke
kasih Yesus, buat kasih-Mu Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tadamu untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu untuk kemuliaan kekal. Kau tarik hidupku ke tatamu untuk kemuliaan kekal. Kau tarik hidupku ke tatamu untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus, mari sembah Dia. Dia yang layak ditinggikan. Mari naikkan ucapan syukurmu. Kami sembah. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Segala hormat syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau datang, kami memuji Tuhan lebih lagi, dan biarlah Allah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau katakan dengan sukacita, ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristus ku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Mari kita mau katakan lagi, ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji yang teguh, walau topan bimbang ragu berderu. Firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhanku, kasih-Nya kekal tetap mengikatku. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Berdiri atas janji penebus. Berdiri atas janji penebus. 1 Korintus 7 ayat 23. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab kita semua lebih dari pemenang. Kita mau katakan haleluya, kibarkanlah panjinya. Haleluya, kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita
Sama-sama dengan saya katakan, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan Pancasila, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab kami rindu memiliki hati yang seperti-Mu Tuhan, mengasihi dan menyenangkan Engkau. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya.
Mari kita berdoa bersama-sama pagi ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sudah dipersatukan sebagai jemaat Tuhan. Sebagai umat Tuhan. Sebagai tubuh Kristus. Biar kesatuan kami yang diikatkan oleh iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Menolong kami untuk mengerti fungsi kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Agar supaya Tuhan dimuliakan dan dunia mengenal akan Kristus yang ada dalam kami. Berbicara kepada kami Tuhan, supaya kami diperbaharui dan dijadikan semakin serupa dengan anak-Mu Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Wow, kalau kalian semua mengikuti berita-berita di Amerika, ada berita-berita yang gila-gilaan tahun lalu gitu ya. Yaitu ada seorang George Floyd namanya, orang hitam yang ditangkap polisi, kemudian oleh polisi, lehernya ditekan dengan dengkulnya dan berakibat kepada kematian dia. Kemudian ada suatu pergerakan yang namanya MLB. Black Lives Matter, BLM, bukan MLB, terbalik saya, Black Lives Matter. Nah, Black Lives Matter ini pecah di seluruh Amerika, khususnya di kota-kota besar. Dan apa yang dilakukan? Mereka berkumpul bersama-sama, mereka melakukan demonstrasi yang katanya damai-damai, tetapi selalu berakhir dengan menghancurkan, membakar mobil polisi, toko-toko dijarah. Jadi kerusakan demi kerusakan bertaburan di kota-kota besar Amerika. Semua dimulai dengan tuntutan kepada pemerintah Amerika bahwa mereka berhak diperlakukan lebih baik. Tetapi yang menarik adalah mereka katanya menentang kekerasan yang terjadi terhadap George Floyd. Dan melakukan demonstrasi ini. Di dalam demonstrasi ini terjadi sama sekali kebalikannya. Mereka yang katanya menentang kekerasan melakukan kekerasan lebih gila lagi. Sampai terjadi pembunuhan, penguasaan toko-toko orang, milik orang dijarah, semua kerusakan demi kerusakan seperti ini. Kalau kita kembali melihat kepada sejarah gereja, seperti itu juga. Ketika pada masa-masa kesulitan besar di sejarah gereja karena penganiayaan terhadap orang-orang percaya, dan akhirnya kekristenan menjadi agama negara, terbalik. Ya. Orang-orang yang tadinya dianiaya menjadi penganiaya. Waduh, pusing juga. Nah, hari ini saya mau sedikit membahas mengenai bagaimana seharusnya kita hidup sebagai umat yang sudah ditebus Tuhan. Sebagai umat yang sudah ditebus Tuhan. Ayat yang sengaja yang kita mau ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7, dari pasal ke-7 inilah kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana menyikapinya dari 17 sampai ayat 24. Ya. Nah, ada hal penting yang saya mau tekankan pertama kali. Ketika Paulus menuliskan ini, situasi kondisi gereja Korintus itu juga bukan gereja yang sehat. Karena yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya ke gereja dan tidak melakukan apa yang semestinya sebagai anak-anak Tuhan. Perhatikan apa yang menjadi pengulangan Rasul Paulus di dalam pasal 7 ayat 17 sampai 24 ini. Ada 3 ayat yang dipakai Paulus untuk mengulang pada penekanan yang penting. Coba perhatikan pertama kali yang kita lihat ayat 17.
Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Nah, Paulus tidak sedang mengatakan kalau kamu jadi orang percaya, waktu kamu menjadi percaya, kamu adalah pekerja di kantor, kamu harus tetap kerja di kantor. Tidak boleh sama sekali berubah. Atau kamu adalah seorang pengacara, harus tetap jadi pengacara. Kalau kamu adalah businessman, harus tetap jadi businessman. Bukan itu maksud Paulus. Tetapi kita akan lihat dari dalam, lebih jauh lagi, apa yang dimaksudkan Paulus dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ayat berikutnya kita perhatikan ayat 20. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ya, tadi dia bilang dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Diulang kedua kalinya dalam ayat yang ke-20. Ayat 24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Nah, kita akan bicarakan pada waktu dipanggil posisi kita gimana. Ada hal apa sih sehingga Paulus menekankan begitu pentingnya dalam keadaan, situasi, kondisi seperti waktu kita dipanggil. Ada dua perkara yang dibicarakan di dalam pasal ini. Yang pertama adalah persoalan teologi. Yang kedua adalah persoalan sosial budaya. Nah, yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus adalah dia membahas mengenai doktrinal pokok nih. Ya. Ketika kamu dipanggil, dia bilang tetaplah dalam keadaan itu. Yaitu khususnya dia bicara mengenai sunat dan tak bersunat. Ini persoalan teologi yang penting waktu itu, masalah sunat tidak bersunat. Karena katakan kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Jadi maksudnya gini, yang dimaksud dengan Paulus, ya, tetap tinggal dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil, khususnya berkaitan dengan sunat nih. Kalau kamu dipanggil dalam keadaan sudah bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Nah, ada hal yang dia mau tekankan. Kalau kamu sebagai orang Yahudi menjadi percaya sudah disunat, kamu tidak berargumentasi sunat itu sudah tidak perlu dilakukan lagi karena kamu ya sudah jadi Kristen. Karena peraturan dari keyahudian tetap bagian dari keyahudian itu disunat. Yang kedua dia bilang, kalau kamu tidak bersunat, janganlah menambahkan lagi sunat sebagai bagian dari iman kekristenan itu. Ini yang pokok. Latar belakang kita di dalam gereja bisa sangat berbeda-beda seperti yang terjadi di Korintus. Ada dari kelompok Yahudi, ada kelompok non-Yahudi. Ya, di gereja kita juga begitu. Ada yang berlatar belakang Chinese, ada yang berlatar belakang Batak, ada yang berlatar belakang Jawa. Apapun latar belakang kita, tetap latar belakang kita. Budaya kita tetap. Apa yang kita bawa dalam budaya kita bukan berarti itu harus dihapuskan. Bukan berarti harus dihapuskan.
Kecuali kita menemukan secara jelas bertentangan dengan firman Allah. Karena yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Jangan melebihi itu. Kadang-kadang kita masuk dalam suatu gereja, adat istiadat yang dikatakan adat istiadat kegerejaan itu dijadikan doktrinal. Ini yang berbahaya. Sehingga bukan lagi berdasarkan pada apa yang diajarkan Alkitab yang menjadi hukum-hukum Allah, kita tambahkan ke dalamnya. Sekali lagi, misalnya gini, bukan berarti saya tidak menyetujui persepuluhan. Sangat-sangat setuju. Bahkan saya menganjurkan kalau saudara mau memberi, berilah lebih daripada sekedar persepuluhan. Problem yang sering terjadi adalah ketika perpuluhan itu dimasukkan dalam konsep keselamatan. Kalau kamu gak kasih perpuluhan, keselamatan kamu dipertanyakan. Nah, itu jadi kasus nih. Sehingga keselamatan karya Kristus di kayu salib dalam penebusannya tidak cukup. Harus ditambah persepuluhan. Kalau kamu sudah biasa kasih perpuluhan, silakan kasih perpuluhan. Saya tidak mengatakan tidak perlu. Kemudian kalau kamu yang belum bisa memberi perpuluhan, berdoa. Berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan untuk bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pisahkan antara keselamatan dengan mentaati hukum-hukum Allah. Karena konsep saya gini, di dalam teologi masalah persepuluhan ini. Saya memberikan perpuluhan bukan supaya saya mendapat berkat. Nah, hati-hati. Saya sering kali dengar nih, kalau kamu memberikan persepuluhan, berapa yang kau berikan akan dikembalikan Tuhan 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Saya bilang, saya nggak ketemu ayatnya. Tetapi attitude kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang sudah ditetapkan Allah, kita lakukan. Yang kedua, saya bilang, kalau kita sudah diberkati, memberi perpuluhan adalah bagian dari apa yang kita sudah terima. Bukan apa yang akan kita terima. Yang paling sering terjadi adalah kita sibuk meminta diberkati. Kita lupa bagian penting. Menjadi berkat. Sehingga Paulus katakan ini. Kembali kepada keadaan waktu kamu dipanggil. Dipanggil untuk mendapatkan karya penebusan Kristus. Itu hal yang pokok. Itu hal yang pokok. Dipanggil menjadi orang percaya. Itu hal yang pokok. Perpuluhan jangan ditaruh di atas itu. Jangan. Tetapi perpuluhan merupakan respon kita untuk mentaati hukum-hukum Allah. Yang pertama. Yang kedua, perpuluhan merupakan respon karena kita sudah mendapatkan. Kita mendapatkan lebih dari perpuluhan yang kita berikan. Bukan saja berkat jasmani, bahkan berkat rohani sudah dilimpahkan kepada kita. Sehingga saya katakan kita memberi bukan cuma perpuluhan dalam konteks harta, uang, tetapi sampai kepada talenta kita, kepandaian kita, kepintaran kita. Itu harus kita berikan. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Ini yang saya mau yang menjadi pokok persoalannya. Kamu memberi karena sudah mendapatkan. Bukan kamu memberi supaya mendapatkan. Hati-hati dengan menciptakan budaya-budaya kegerejaan yang di atas dari karya Kristus sendiri. Atau kebalikannya gini. Percaya, berilah dirimu dibaptis. Saya sudah percaya, tapi saya nggak mau dibaptis. Buat saya jadi aneh. Kalau saudara sudah dipanggil, dipanggil,
Perintah yang paling sederhana saja. Beri dirimu dibaptis. Kita bersikeras. Bersikeras, saya nggak mau dibaptis. Ayo dong. Ya. Kembalikan kepada proporsi yang sebenarnya. Kalau kita ada di gereja baptis, ya, kita ikutin apa yang menjadi persyaratan di dalam gereja baptis itu. Ketika kita datang, kita masuk, kita tidak melakukan, meniadakan apa yang sudah ada di dalam. Kita jalani. Tetapi buat kita yang di dalam, jangan dibalik juga. Meniadakan, yang mengada-adakan sesuatu yang semestinya tidak ada. Ini yang Paulus mau tekankan, ayo kita kembali kepada proporsi yang sebenarnya, yang seharusnya. Kemudian bagian yang kedua, ya. Bagian yang kedua bicara mengenai budak dan orang merdeka. Ayat 21 sampai 23. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Kalau iya, ya tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah, gini. Ini suka disalahartikan ini. Jadi kita nggak perlu tunduk kepada siapapun juga. Menurut saya bukan ini maksudnya. Karena ada persoalan perbudakan pada masa kerajaan Romawi. Ada aturan-aturan main di dalam struktur budaya saat itu bahwa perbudakan masuk dalam pola kehidupan kekristenan juga. Tetapi yang ditekankan Paulus, kalau engkau memang budak dan bisa bebas, ambil kesempatan itu. Bebas dalam pengertian, bebas dari perbudakan secara kultural. Tetapi dia katakan, hei kamu tuan-tuan, kamu yang bebas, kamu juga milik Tuhan, dan kamu juga budak Yesus Kristus. Itu yang dibicarakan. Kalau kita belajar lagi dalam kitab Roma pasal 6, bicara mengenai budak dosa dan budak kebenaran. Yang Paulus mau tekankan bahwa situasi kita, sebelum kita percaya, kita adalah budak dosa. Walaupun kamu secara budaya orang yang merdeka, orang yang bebas, dan yang satu lagi adalah budak, tetapi semua kita dibilang sudah menjadi budak dosa. Itu sebabnya sekarang waktu dipanggil Tuhan menjadi budak kebenaran. Status budaknya tetapi tuannya berbeda. Nah, Paulus tidak berhenti di situ saja, dia memberikan nasihat untuk beberapa hal yang penting sekali dalam masalah perbudakan. Dalam tulisan yang lain, misalnya dalam kitab Efesus pasal ke-6 ayat 5-6 berkata gini, hai hamba-hamba, hai budak-budak, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dengan kata lain, kalau kamu kerja di bawah orang, terus sekarang sudah jadi orang Kristen, kamu bilang, saya nggak mau dengar lagi apa yang dikatakan Tuhan saya, karena Tuhan saya ada di surga. Paulus bilang nggak begitu. Dan dikatakan takutlah dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Karena sikap kita, attitude kita ini dalam bekerja menjadi gambaran akan Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Ini yang saya bilang banyak sekali terjadi. Supaya menyenangkan hati orang. Tapi kalau nggak ada bos, kerja suka-suka hati. Nggak bisa begitu sebagai anak-anak Tuhan. Keadaan kita tetap dalam keadaan kita. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ini fungsi budak-budak. Melakukan segala sesuatu menurut kehendak Allah. Sesuai dengan hukum-hukum Allah. Ayat 7 dan 8.
Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Jadi konsepnya adalah antara hubungan kita dengan Allah. Ayat 9 dia berganti. Dia bilang, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Ya sama seperti di atas. Dan jauhkanlah ancaman. Nah kalau kita jadi bos, apalagi kalau bosnya di gereja gitu ya, jangan suka keluarkan ancaman. Kalau kamu begini, maka ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Kita jabatan bisa beda loh ya. Jabatan bisa beda. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pandang muka kita. Kedudukan kita. Karena sebegitu pentingnya mengerti kesetaraan kita di dalam Kristus. Seperti yang ada kata dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita menjadi setara dalam Kristus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sudah seharusnya melayani Tuhan dengan setia dalam keadaan apapun juga di kehidupan kita. Dalam keadaan apapun juga. Kalau kita ditempatkan di gereja, kalau kita ditempatkan dalam rumah tangga, kalau kita ditempatkan dalam kantor, dalam pabrik, ayo ingat. Keadaan kita ketika kita selamat. Bahwa kita melayani Tuhan. Dan ukuran kita, sikap kita selalu diarahkan kepada seberapa taatnya kita kepada apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Mentaati hukum-hukum Allah. Inilah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Sebagai umat tebusan Allah. Kita harus benar mengutamakan Kristus. Perbedaan teologi, ya. Bukan dijadikan ajang peributan. Apalagi teologi minor. Itu terus diributkan. Perbedaan budaya. Ayo, coba saling mengerti dong. Budaya saya berbeda. Iya, karena saya keturunan Chinese. Budaya Sam berbeda karena dia keturunan Jawa. Tetapi di mata Tuhan kita sama-sama umat tebusan. Gelar saya lebih tinggi dari Sam. Dia adalah mahasiswa saya. Tetapi saya sama dan dia di mata Tuhan. Perlakukanlah satu dengan lainnya seperti kita lakukan demi kepentingan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami mengerti bagaimana kami menjalani hidup ini sebagai umat tebusan Allah. Mencari kesetaraan di dalam Tuhan. Berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan
Shalom, warga kerajaan Allah, selamat pagi bagi saudara-saudara yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Kita tadi sudah diberkati lewat pujian, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan oleh hambanya. Dan saat ini kita akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara, bagi umat Tuhan yang ada saat ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk anugerah dan berkat yang Engkau limpahkan kepada kami saat ini. Merupakan satu sukacita bagi kami boleh kembali beribadah di harimu yang kudus ini. Bersukacita bersama-sama di tengah keluarga kami masing-masing. Boleh menikmati persekutuan yang indah satu dengan yang lain Tuhan. Walaupun di rumah kami boleh mengalami berkat Tuhan dan hadirat Tuhan. Kami tetap merindukan Tuhan satu saat nanti, jikalau Tuhan berkenan, kami kembali boleh beribadah di gereja, bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Biarlah kerinduan kami untuk kembali beribadah semula boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan selama 3 bulan ke depan. Kami diajar oleh hamba-hamba Tuhan melalui firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami belajar hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan kemampuan dan kesanggupan kepada kami untuk hidup dalam kehendak dan dalam karakter seperti Engkau. Untuk hidup Tuhan senantiasa menjadi saksi, menjadi alat-Mu ya Tuhan, agar keselamatan yang diberikan kepada setiap kami boleh kami bagikan Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjadi berkat bagi dunia ini. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja yang ada di seluruh Indonesia bahkan dunia, biar mereka sungguh-sungguh mereka juga boleh mengerti akan tugas dan tanggung jawab mereka, untuk sungguh-sungguh Tuhan untuk membagikan keselamatan yang mereka sudah terima, agar makin banyak orang boleh diselamatkan bagi kerajaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau turut campur tangan di tengah situasi yang sulit saat ini. Tapi kami percaya, kami bangga sebagai warga kerajaan Allah. Kami bangga punya Tuhan Yesus dalam hidup ini. Kami bangga hidup kami ada dalam kendali dan kedaulatan Allah. Dunia boleh penuh dengan ketidakpastian, tetapi kami percaya setiap anak Tuhan, warga kerajaan Allah, tetap punya pengharapan, punya kepastian di dalam Engkau, tidak ragu dan bimbang, karena kami tahu Tuhan, harapan kami sandarkan kepada Engkau, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk pemerintah kami, untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan, bahkan seluruh menteri dan pembantunya. Kami mengucap syukur negara ini diberkati dalam kepemimpinan mereka. Bagaimana Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan Tuhan yang berjuang di garis depan, untuk sungguh-sungguhan memberikan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan berkat perlindungan yang daripada Tuhan. Biar sungguh-sungguh kasih Tuhan ada di tengah mereka. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini, kami menyerahkan Tuhan segala sesuatu yang terjadi. Ada ancaman Tuhan dengan vaksin 3 varian yang mengancam keselamatan bangsa dan negara ini. Bahkan juga kami diancam oleh karena teroris Tuhan yang ada di tengah bangsa ini. Kami berdoa, kami mohon perlindungan yang daripada Tuhan. Biar akhirnya Tuhan melindungi bangsa ini. Tuhan kiranya menjauhkan bangsa ini dari penyebaran virus yang ganas ini. Mohon perlindungan bagi bangsa dan negara ini. Biar apa yang kami khawatirkan tidak akan terjadi di tengah bangsa ini. Bangsa ini senantiasa dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Bangsa ini senantiasa dalam kesatuan dan persatuan oleh karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan di tengah bangsa ini. Pada akhirnya Tuhan, kami bersyukur walaupun situasi ekonomi belum pulih, walaupun situasi belum sungguh-sungguh Tuhan dalam rencana dan kehendak Tuhan, kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan ekonomi. Tuhan akan memulihkan kembali Tuhan situasi yang ada saat ini. Kami berdoa untuk perekonomian keluarga demi keluarga Tuhan yang ada, mungkin yang terkena daripada pandemi ini. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka masing-masing. Kami percaya pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna ke atas mereka. Walaupun kami berjalan di tengah kesulitan, walaupun kami berjalan di tengah ketidakpastian, tetapi satu hal yang memberikan kepastian kepada kami, bahwa Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Allah Immanuel memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk berjejak di kaki yang tidak pernah goyang, oleh karena Yesus Kristus
batu karang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh umat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Rosipina yang beribadah pagi ini. Kami percaya berkat Tuhan turun ke atas rumah-rumah mereka, dan damai sejahtera sukacita Allah mengalir di tengah rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk berkat dan anugerah yang boleh kami terima sampai hari ini. Di dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk hari ini. Untuk kesempatan diperbaharui dalam Tuhan. Untuk mengerti akan firman Tuhan. Dan sekarang kepada setiap anak-anak Tuhan. Terimalah kuasa daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pernyataan Roh Kudus beserta dengan kita semua. Dan biarlah kiranya sinar kemuliaan Tuhan memancar dalam kehidupan kita. Bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.